Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program Parlemen Newsroom bersama saya Dadi Ramadan. Dan seperti biasa di program Parlemen Newsroom kami akan memberikan kepada Anda informasi-informasi seputar isu-isu yang menjadi pemberitaan dari masyarakat dan juga isu-isu yang menjadi sorotan DPR RI. Dan kita akan membahas dari sudut pandang Biro Pemberitaan Parlemen dalam memberitakan isu-isu yang menjadi sorotan dari DPR RI ini. Dan sudah bersama kami pada hari ini yang akan menemani diskusi saya dari bagian media cetak dan juga media sosial ada Agung dan juga Ubed. Terima kasih banyak nih, Gung. Ubed, udah meluangkan waktu. Dan juga teman saya dari TV Parlemen sendiri yang mungkin pemirsa sudah biasa melihat di tayangan TVR 09 setiap paginya ada Alfat, rekan saya nih. Thank you, Fat, udah datang. Sama-sama, Dad. Terima kasih banyak. Dan kita kalau membahas terkait dengan Biro Pemberitaan ini, isu utama, salah satu isu yang menjadi sorotan dari DPR RI dan juga isu yang menjadi pembincangan di masyarakat, ini adalah masalah kemanusiaan dan juga konflik di Gaza atau Palestina. Nah, ini kan DPR RI selalu menyuarakan walaupun tidak ada konflik di sana atau sedang adanya gencatan senjata, tapi DPR RI selalu menyuarakan setiap tahunnya, setiap harinya dan di setiap kesempatan di forum-forum internasional maupun di forum-forum dalam negeri. Nah, bagaimana sih pemberitaan-pemberitaan yang sudah dilakukan oleh dari teman-teman di Biro Pemberitaan, baik itu TV Parlemen dan juga media sosial, media cetak, ini sudah sejauh mana pemberitaan terkait dengan penyuaraan DPR RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Ya, Dadi, ini eskalasinya sudah hampir 1 bulan dan memang informasi yang terbaru itu korban jiwa di Gaza itu sudah hampir 10.000 orang dan 4.000-nya itu anak-anak. Ini jadi concern besar di DPR, maka dari itu Ketua DPR, Puan Maharani saat aksi solidaritas di Monas mengecam tindakan ini karena ini bukan semata defensif begitu, bukan semata defensif terhadap apa yang dilakukan Hamas sebelumnya, tapi ini sebuah agresi militer tampaknya begitu, dan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan konstitusi kita yang kita anut bahwa kita menghargai kedaulatan suatu teritorial atau negara begitu, dan kita sudah lama menyuarakan kemerdekaan untuk bangsa Palestina ini. Jadi menurut saya parlemen yang kita beritakan, bagian kami beritakan, selalu menyuarakan itu di berbagai kesempatan begitu. Dan memang setiap kali tidak hanya ketua DPR juga ya, ada kita memiliki BKSAP contohnya yang memang concern terhadap permasalahan-permasalahan politik di luar Indonesia. Nah, ini kalau dari medsos sendiri ini bagaimana nih blasting beritanya, sudah sejauh mana pemberitaan terkait dengan isu Palestina ini? Nah, benar ya, kita kan punya di DPR ini punya BKSAP. Nah, waktu serangan Israel itu dilakukan ke Palestina, kita langsung menghubungi Bapak Fadlizon selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, di mana beliau langsung menyampaikan ada 14 poin sikap DPR RI terhadap isu Palestina ini. Yang pertama itu adalah meminta agar seluruh organisasi internasional adil dan juga tidak berat sebelah dalam menyikapi isu ini. Standar ganda. Nah, lalu juga meminta agar PBB ini melakukan langkah konkret agar permasalahan penyerangan Israel ini segera dihentikan seperti itu. Selain itu juga di forum-forum internasional, Bapak Fadlizon salah satunya di pertemuan Parlemen Uni Eropa, beliau juga menyampaikan bahwa sikap DPR RI terhadap penyerangan Palestina ini adalah mendukung agar Palestina ini segera merdeka dan juga dihentikan serangan dari Israel. Setelah itu juga Bapak Fadlizon bertemu dengan Dubes Palestina, kita ikut meliput di situ, dan beliau menyampaikan bahwa Palestina membutuhkan bantuan dari Indonesia gitu, karena di sana pun juga ada masyarakat Indonesia yang di rumah sakit Indonesia yang dari Palestina yang melakukan bantuan terhadap warga Palestina. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan itu dilakukan dalam forum pertemuan dengan Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita melihat Uni Eropa nih ya, Pak Gung dan juga Ubed, Uni Eropa ini kan merupakan salah satu negara yang mayoritasnya adalah pendukung Israel. Betul. Ini merupakan sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Fadlizon ya. Betul. DPR RI ini menyuarakan di tengah-tengah yang memang mereka sebetulnya lebih pro terhadap Israel. Ini memang sebuah langkah yang luar biasa strategis, yang bagus, dan semoga nantinya bisa didengarkan ya. Karena kalau Alfat sendiri melihat, kemarin kan Alfat juga sempat nih, kalau saya lihat nih, ada liputan ke luar negeri, ke Angola ya, Fat ya? Betul. Nah, itu juga membahas, pasti ada
yang diangkat adalah masalah isu Palestina. Apa yang dibahas? Nah, juga menarik juga waktu misalkan saya meliput ya di acara Interparliamentary Union ke-147 di Angola, itu delegasi Indonesia itu menyuarakan benar-benar dengan berani, itu menginisiasi salah satu emergency item atau resolusi yang nantinya akan dibahas untuk dalam agenda tersebut. Dan itu menariknya itu sudah mendapatkan suara parlemen lebih dari separuh atau 50% lebih. Nilainya sebanyak 60,2%. Tentu ini menjadi hal yang perlu diapresiasi dari DPR RI. Di forum parlemen dunia, DPR RI ini berani menyuarakan suaranya atau menginisiasi adanya emergency item ini yang belum tentu didukung, tapi ternyata akhirnya didukung separuh lebih dari parlemen dunia. Tapi akhirnya inisiasi tersebut tidak atau gagal, dalam artian tidak mencapai peraturan yang ditentukan, yaitu 2/3 dari parlemen dunia, itu aturan dari IPU. Akhirnya DPR RI ini terus berjuang lagi untuk menginisiasi adanya petisi yang dimintakan kepada negara-negara lainnya dan nantinya akan dibawa ke forum parlemen-parlemen internasional lagi. Nah, selain itu ada lagi nggak, Pak? Mungkin tadi kan udah disampaikan dari website, dari medsos juga sudah memberikan sedikit bagaimana infografis dari tanggapan dari Bapak Fadlizon dan Ibu Puan. Nah, kalau di TV sendiri ada nggak sih sebuah entah itu paket berita kah atau mungkin informasi yang sudah dikemas oleh rekan-rekan dari redaksi TVRI Parlemen dalam memberitakan masalah ini? Tentu ada, Dat. Jadi kalau di TV Parlemen ini ada beberapa produk-produk berita yang memberitakan terkait dengan konflik Israel-Palestina. Ada TVR 120, kemudian ada juga Lensa Parlemen, dan juga ada editorial parlemen. Nah, yang menarik di sini juga ada di editorial parlemen yang tayang pada tanggal 27 Oktober. Ini dengan judul Konsisten Serukan Perdamaian Israel-Palestina. Di mana ada statement yang menarik juga di dalam editorial parlemen tersebut, yaitu Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, menyerukan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB perlu mengawal agar tidak ada pelanggaran HAM di Gaza. Karena memang seperti yang kita tahu, banyak warga sipil, terutama perempuan dan juga anak-anak menjadi korban atas serangan-serangan Israel. Padahal sudah 10.000 tadi, 4.000-nya anak-anak mayoritas korban ini berarti sebetulnya memang sudah gawat dan memang sudah harus dilakukan dorongan yang keras kepada Israel dan juga negara-negara pendukung Israel ini untuk bisa menghentikan atau setidaknya gencatan senjata untuk bisa menemukan solusi. Mungkin nanti kita akan membahas terkait hal tersebut, dan kita tentunya DPR RI ini tidak hanya melalui forum-forum internasional pemirsa menyuarakan bagaimana kemerdekaan dari Palestina. Tentunya rapat-rapat di dalam negeri pun DPR RI selalu menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina. Bagaimana DPR RI menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina di dalam negeri? Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Parlemen Newsroom. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Parlemen Newsroom. Dan kita masih membahas terkait bagaimana isu yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan juga menjadi sorotan DPR RI adalah isu kemanusiaan di Palestina yang saat ini tengah dijajah atau dibombardir oleh penjajah Israel. Ini tadi kita sudah sampai pembahasan bagaimana DPR RI ini sudah menyuarakan dalam forum-forum internasional, tapi juga ternyata setiap di forum-forum dalam negeri pun ketika mungkin ada mengundang negara-negara lain, parlemen-parlemen negara lain tetap menyuarakan ya. Pak Agung ya. Ini kalau kita lihat bagaimana perjuangan DPR RI dalam diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain, ini patut kita apresiasi. Nah, kalau dari media cetak sendiri sekarang ada nggak sih yang sudah diangkat juga selain pembahasan tadi di mana Ibu Puan Maharani yang ikut gerakan aksi damai kemarin? Ini menarik menyambung soal diplomasi parlemen karena Indonesia punya hubungan yang baik bagi negara Timur Tengah ataupun negara Uni Eropa. Kami menangkap berita soal adanya courtesy call dari Parlemen Jerman yang diterima oleh Komisi 1 saat itu Ibu Ketua Komisi 1 Mutia Hafid. Jadi di sana pun Komisi 1 pun menyuarakan kembali soal aspirasi kita terhadap masalah konflik ini. Salah satunya itu
gencatan senjata agar hal yang sifatnya luar biasa berdampak kepada masyarakat sipil di Gaza ini bisa segera dihentikan gitu. Jadi di ruang-ruang manapun DPR selalu berusaha menyuarakan itu. Dan yang menarik lagi adalah ketika rapat paripurna pembukaan masa sidang ini, Yang mungkin kemarin juga ya Hmm. diliput oleh Baru TV. Yang ada juga, pembagian sel Palestina. ya, Iya, iya. itu sangat unik, sangat menurut kami yang meliput itu sangat unik, sangat Sangat MVP lah kalau sangat, ya, bahasa. sangat menunjukkan sangat sikap menunjukkan ya. ya, menunjukkan sikap Iya, iya. sangat luar biasa, dan itu benar-benar tindakan yang menurut saya di media begitu menunjukkan support yang besar terhadap. Nah, betul ya, tidak hanya dalam forum-forum internasional, namun ternyata menunjukkan sikap dalam rapat paripurna ini merupakan rapat yang memang sudah dilakukan di dalam negeri bersama dengan anggota-anggota DPR yang lainnya. Nah, kalau dari medsos sendiri ini kemarin kan juga pasti ikut nih dalam rapat paripurna ini, berita apa yang kemarin? Ya, menyambung ditanya? juga dari tadi yang sampaikan Mas Agung, waktu paripurna kan kita ada seremonial pembagian sel. Nah, saat kita unggah tuh di media sosial, alhamdulillah mendapatkan banyak respon dari masyarakat di Instagram khususnya. Ada 133.000 penonton yang menonton. 33.000 Wow. penonton. Nah, ini dari berbagai macam postingan mengenai isu ini yang paling tinggi yang kemarin paripurna itu. Selain itu juga komentarnya banyak juga gitu. Jadi di lain sisi banyak kritikan nih mengenai DPR, kinerja DPR, tapi juga ada respon-respon positif dari masyarakat yang menyampaikan terima kasih gitu terhadap DPR udah mau menyuarakan isu Palestina ini seperti itu. Nah, kalau masalah komentar nih, Bet, sebelumnya nih, kalau masalah komentar ini kan saya juga baca-baca nih bagaimana dari medsos di IG DPR_RI ini kan juga banyak yang mempertanyakan ketika katanya nih DPR RI menyuarakan sampai pakai shell, sampai Ibu Puan datang ke aksi damai. Tapi kenapa ketika kemarin rapat paripurna ini ada yang mempertanyakan kenapa pada rapat paripurna ada anggota DPR RI yang menyuarakan suara Palestina namun ternyata mic-nya dimatiin. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, sebenarnya isu-isu kayak gini tuh selalu dipelintir gitu sama media-media di luar DPR RI bahwa sebenarnya di DPR itu ada aturan, setiap anggota itu setiap ngomong itu ada aturan 5 menit maksimal dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan gitu. Nah, kemarin salah satu anggota dari fraksi PKS kalau nggak salah menyampaikan tuh sikapnya terhadap isu ini. Dan waktunya udah selesai 5 menit, ya otomatis mic itu akan mati sendiri gitu. Jadi bukan dimatikan ya. Berarti tapi bukan otomatis. sengaja ya? Iya, bukan. Nah, Jadi, berarti pemirsa perlu tahu berarti Iya, ini bahwa kan takutnya kan dipelintir oleh media bahwa seolah-olah sedang menyuarakan Palestina yang mungkin sedang hangat-hangatnya ya, tapi tiba-tiba mic-nya dimatiin seperti itu. Enggak, bukan dimatikan. Bukan dimatikan. Ternyata memang ini by system, Aturan, aturan dan sudah ada Di sistemnya. paripurna. Betul. Iya, Jumlah kalau kita melihat jumlah anggota DPR itu kan ada 575 banyak ya. dan memang harus diberikan semuanya kesempatan untuk berbicara dan juga mengingat waktu rapat yang juga pastinya terbatas dan juga banyak agenda-agenda yang lainnya. Jadi bukan dimatikan ya pemirsa. Ini sudah diklarifikasi dari Biro Pemberitaan Parlemen bahwa tidak ada insiden mematikan mic yang dilakukan oleh anggota DPR RI atau ketua DPR RI. Tapi Dat, kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan agenda-agenda sidang yang dilakukan di jauh-jauh sebelum adanya dari serangan Hamas kemarin ke Israel ya, untuk yang mengawali ini terjadi kembali, dan juga ini GKSB Indonesia Palestina di tahun 2020 ini bahkan pernah menyelenggarakan webinar dengan menghadirkan secara virtual Ahmad Bahar. Ahmad Bahar ini merupakan ketua parlemen Palestina yang di jalur Gaza. Jadi memang concern Indonesia terhadap konflik Israel dan Palestina ini sebenarnya sudah cukup jauh ya. Karena sejak kemerdekaan kita, bahkan dulu Palestina itu kan yang adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini patut diapresiasi karena memang sebetulnya kalau kita melihat ya, ini berarti selama 78 tahun Indonesia merdeka, selama itu pula Indonesia masih belum berubah sikap. Ingin Palestina ini bisa merdeka, bisa merasakan bagaimana seperti orang Indonesia hidup di Indonesia ya. Karena mereka juga ingin bisa hidup damai ya kan kalau kita, dan banyak sekali solusi-solusi yang juga sudah diberikan oleh anggota DPR RI dari masa ke masa. Ini seperti contoh kalau kita two-state solution yang sampai saat ini terlihat seperti sudah diterima, tapi ternyata kadang-kadang ada oknum dari Israel atau Palestina yang melakukan serangan, akhirnya batal lagi. Nah, kalau ini two-state solution ini gimana sebetulnya nih beritanya? Ya, itu sangat disayangkan sekali, padahal DPR dan sikap bangsa kita Indonesia sering mengkampanyekan hal ini di forum-forum internasional. Baik BKSAP atau dari Komisi 1 sendiri juga sering mengucapkan ini sebagai salah satu solusi, bahwa konflik ini tidak berusaha meninggikan satu atau antara yang lainnya begitu ya. Semuanya bisa saling koeksisten, saling hidup berdampingan begitu. Tapi sayangnya dengan eskalasi yang sebesar ini,
kita mengharapkan gencatan senjata yang terjadi, yaitu ceasefire gitu, untuk dihentikan karena ini sudah sangat luar biasa dampaknya, dan memang DPR di setiap forum internasional selalu menyuarakan ini gitu. Mungkin Alfat bisa menceritakan juga di IPU kemarin dan Iya, betul. Betul, dan nanti di salah forum satunya lain begitu. tadi terkait dengan gencatan senjata memang itu sudah disuarakan oleh Fadlizon selaku Ketua BKSAP DPR RI sejak pertemuan interparliamentary meeting yang ke-12 di Prancis tersebut, bahwa Fadlizon, padahal kita tahu di negara-negara di Prancis lah, itu kan perkumpulan Uni Eropa yang seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara Eropa itu Prancis, mayoritas Jerman, ya kan mendukung Israel. Di situ Indonesia, DPR RI ini benar-benar berani menyuarakan suaranya Indonesia bahwa untuk adanya gencatan senjata dan juga perdamaian di Palestina seperti itu. Ya, mungkin mau menambahkan juga ini kan di kancah internasional. Kembali lagi ke kancah Indonesia. Oke. Kemarin juga BKSAP dan juga GKSB Palestina mengadakan bulan solidaritas untuk Palestina gitu. Di situ juga bekerjasama dengan Aqsa Working Group, di mana di situ juga melakukan penggalangan dana lah untuk bantuan terhadap Palestina. Di situ juga ada statement dari Bapak Fadlizon yang cukup keras ini bahwa memboikot produk-produk yang ada afiliasinya dengan Israel. Nah itu kan cukup keras kan. Dan dari situ juga banyak akhirnya respon dari masyarakat yang setuju dengan statement tersebut seperti itu. Mulai makin seru nih karena si Ubed nih mulai membahas masalah Boykot Nah, memang ini menarik ya. gerakan-gerakan yang sangat rame diperbincangkan di masyarakat, walaupun ada pro dan kontra. Dan ini memang menjadi salah satu upaya minimal dari masyarakat Indonesia untuk bisa setidaknya mengurangi pasokan anggaran dari Israel ini. Nanti kita akan masih membahas terkait bagaimana apakah boykot ini efektif untuk bisa mencegah eskalasi dari perang yang terjadi di Gaza antara Israel dan juga Palestina. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Parlemen Newsroom. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Parlemen Newsroom. Dan kita masih membahas terkait dengan isu kemanusiaan di Palestina. Yang tadi kita pembahasan terakhir adalah masalah boykot nih teman-teman. Ini kan banyak sekali yang menyuarakan boykot. Bahkan ada juga komentar-komentar dari anggota Dewan yang mempermasalahkan masalah boykot ini. Nah, kalau ada teman-teman sendiri, mungkin dari siapa dulu nih? Dari Ubed dulu ya. Ini gimana nih, di medsos ini ada nggak yang membahas masalah boykot anggota DPR? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada bahwa Fadlizon jadi setelah acara Bulan Solidaritas Palestina kemarin kepada wartawan dan juga kami, beliau menyampaikan bahwa menghimbau agar semua negara-negara yang ada hubungannya dengan Palestina itu untuk di-cut atau diputuskan, dan juga produk-produk yang ada afiliasinya dengan Israel untuk tidak dibeli atau diboikot seperti itu. Nah dari situ akhirnya timbul komentar positif dari masyarakat bahwa terima kasih gitu sudah menyuarakan ini, dan ini adalah salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan agar, karena kan kalau kita membeli produk Israel berarti ikut andil juga gitu terhadap supply di Logikanya seperti itu iya ya. seperti itu. Kalau memang di TV Parlemen sendiri pun sudah ada produk berita juga terkait dengan TVR 120. Ini ada dua narasumber yang ada di berita tersebut, ada Fadlizon dan Hidayat Nur Wahid. Ini satu nada terkait dengan seruan boikot terhadap produk Israel. Ini menilai adanya karena ini berdasarkan aksi solidaritas kepada Palestina. Dan ini juga agar dampaknya ini bisa berdampak langsung terhadap ekonomi Israel maupun negara-negara yang mendukung terhadap Israel. Ini ketegasan dan juga menunjukkan sikap Indonesia bahwa pemerintah, DPR RI dan juga masyarakatnya ini sama menolak kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Nah, kalau dari Agung sendiri ada tambahan nggak, Agung? Ya, tapi di sisi lain memang ada pandangan yang berbeda. Jadi karena Ketua Komisi 1 Bu Muti Hafid itu mengatakan mungkin tidak perlu boykot seperti itu. Tapi dia tidak menafikan bahwa kita penting bersuara lantang dan keras di PBB, apalagi kita bergabung di Dewan Keamanan PBB begitu kan. Jadi untuk boykot memang tidak selamanya menjadi solusi untuk bisa memecahkan masalah konflik ini. Karena yang diinginkan dari konflik ini adalah gencatan senjata. Semua pihak tenang, dan terutama dari pihak Israel yang melakukan yang seperti kata Ketua DPR,
seperti agresi militer sudah saatnya ini dihentikan karena ini menyerang warga sipil. Nah, bagaimana jalurnya? Lewat diplomasi, lewat hubungan-hubungan internasional begitu yang ada di forum-forum di luar negeri dan secara global begitu. Karena memang dilema ya namanya kalau misalkan kita boykot, maksudnya kita boykot produk-produk tersebut nih maupun yang produk Israel maupun yang negara mendukung Israel. Karena tapi produk-produk tersebut tuh dekat dengan kita dan di situ ada karyawan-karyawan lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau misalkan kita boykot, omsetnya turun, takut ada terjadi pengangguran juga. Mungkin bisa terjadi masyarakat Indonesia sendiri nanti yang akan susah. Betul, Bu Mutia juga melihat dari sisi yang lain. Karena kalau kita memikirkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, tapi kita cenderung seperti takutnya melupakan nih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang katanya itu berafiliasi dengan Israel atau Yahudi. Itu memang harus ada solusi dan memang sebetulnya kalau seandainya memang ini boykot ini dilakukan oleh masyarakat, juga kita harus melihat dampaknya apakah cepat ataukah efeknya lambat. Tapi ini memang sebetulnya kita perlu dukung langkah-langkah seperti ini ya Pak, karena memang setidaknya walaupun efeknya tidak begitu berdampak besar, tapi ini bisa menunjukkan sikap dan ketegasan dari Republik Indonesia. Nah, tapi ada yang menarik nih. Kalau misalkan kita ngomongin komen masyarakat, ini kan baru pendapat DPR RI atau Biro Pemberitaan atau tapi ada pendapat dari masyarakat yang menarik di updatean dari TVR 120 tadi. Yang akan saya bacakan nih. Seharusnya bukan boykot, tapi produk tersebut jangan boleh masuk sama pemerintah dong. Bahkan nah, jadi belum masuk aja udah di cut dulu nih. Kerjasama dagangnya nih, berarti kan. Nah, itu gimana tuh kalau seperti itu? Mungkin nggak sih sebetulnya kalau kita mungkin nggak sih Indonesia berani untuk meng-cut gitu, pemerintah nih, tugasnya pemerintah nih. Pemerintah berani nggak nih buat meng-cut kerjasama dagang antara Indonesia dan Israel? Ya, permasalahannya nanti akan di pekerjanya itu sendiri. Kalau di-cut semuanya akan PHK massal bisa jadi. Iya, masyarakatnya banyak seperti itu. Tapi di lain sisi juga kalau tidak ada produk-produk itu UMKM mungkin bisa lebih naik lagi gitu loh. Untuk salah satu bagusnya ke UMKM di Indonesia gitu. Jadi tidak bersaing lagi dengan produk-produk yang ada di luar gitu, seperti itu. Cuman ya kembali lagi masih banyak tuh masyarakat Indonesia yang masih bekerja dan juga bergantung ke produk-produk tersebut seperti itu. Apapun itu kalau boleh saya tambahkan itu kan salah satu cara ya. Yang memang kita tekankan di parlemen gitu, di DPR RI itu adalah salah satu diplomasi di forum-forum internasional seperti itu. Karena yang kita pengen jangkau selain gencatan senjata itu yang terus digaungkan sejak dahulu adalah two-state solution. Bahwa gimana two-state solution itu? Karena kan selama ini sudah digaungkan sudah lama, tapi ternyata memang dijalankannya setengah-setengah nih, terutama oleh pihak Israel. Nah, ini gimana tanggapan DPR nih? Ya, tanggapan DPR sih selama ini lewat BKSAP dan Komisi 1 yang sering menyuarakan itu ke publik baik dalam negeri maupun luar begitu soal two-state solution ini. Memang perlu dua pihak ini duduk bersama. Dan untuk kondisi yang seperti ini, di mana agresi militer terlalu besar rasanya ya, kekuatan dari Israel, penting kedua belah pihak untuk bisa tenang dan dapat berunding begitu untuk demi kebaikan publik kedua belah pihak sendiri. Karena memang hal-hal tersebut juga disuarakan dalam IPU 147 di Angola kemarin. Itu salah satunya juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana juga menyampaikan bahwa mendorong adanya memang two-state solution. Jadi memang sampai saat ini itu memang masih disuarakan. Dan yang menariknya lagi Fadlizon atau Ketua BKSAP DPR RI ini melihat adanya standar ganda dari negara Eropa Barat, negara-negara tertentu lah ya. Dan Fadlizon ini mendorong untuk mengakhiri standar ganda dan juga sikap kemunafikan dari adanya negara-negara tertentu di Barat dalam melihat konflik Israel dan Palestina. Kalau misalkan kita ambil contoh, ada konflik lain ada antara Rusia dan Ukraina, mereka tidak bisa objektif terhadap konflik yang ada di Israel dan Palestina. Tapi kalau kita melihat nih tadi dari pembahasan Al-Fat ya, pembahasan Al-Fat pemirsa yang dimana Al-Fat ini juga sudah mengikuti pagelaran IPU meliput di sana Pak ya. Betul. Ini bagaimana DPR RI memperjuangkan suara masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina. Tapi sebetulnya suara Indonesia ini seberapa kuat sih Pak kalau di forum-forum internasional seperti IPU contohnya? Betul. Nah, ini menjadi kabar baik juga seberapa kuat. Nah, sekarang ini kemarin di IPU 147 di Angola kemarin, itu Fadlizon, Ketua BKSAP DPR RI itu sudah terpilih menjadi anggota eksekutif Parlemen Dunia. Anggota eksekutif Parlemen Dunia. Jadi ke depan forum-forum parlemen internasional ini suara Indonesia lebih ada kesempatan atau peluang untuk bisa lebih didengar dalam menyusun resolusi dan salah satunya konflik Israel Palestina juga.
Nah, selain itu juga mengenai komentar tadi nih, komentar netizen tadi Alfa kan sempat mention gitu komentar netizen. Banyak juga komentar-komentar di sosial media DPR RI mengenai pertanyaan mengenai ngapain sih ngurusin negara lain, di negara sendiri aja masih banyak masalah. Nah sebenarnya memang di negara ini tuh masih banyak masalah dan harus disuarakan juga gitu. Cuman di maaf, di Palestina sendiri juga di sana ada warga Indonesia yang menjadi relawan di sana gitu. Dan juga hubungan Palestina dengan Indonesia sendiri kan sangat baik ya. Salah satu negara yang mengakui Indonesia merdeka itu pertama kali kan Palestina seperti itu. Jadi hubungannya itu bukan masalah di negara ini masih banyak masalah, kita banyak bersuara mengenai internasional, tapi bukan itu. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Palestina itu yang sudah baik dan juga agar masyarakat yang ada di sana aman, seperti itu sih sebenarnya. Nah kemarin kan sempat ada pertemuan, tadi kan Agung udah sampaikan bahwa ada pertemuan dengan dubes dari Jerman atau Uni Eropa. Ya, ini ada juga pertemuan dengan dubes Palestina nih. Kalau boleh dibahas nih, mungkin dari Agung dan juga dari Ubed, apa yang dibahas di dalam pertemuan dengan dubes Palestina yang dilakukan oleh DPR RI? Ya tentu support DPR sebagai parlemen untuk terus melakukan diplomasi di berbagai forum, karena tujuannya itu selain two state solution ini adalah bagaimana Palestina ini mendapatkan kemerdekaan yang layak sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat dan tidak ada lagi serangan-serangan seperti ini begitu. Jadi itu terus yang digelorakan dari sisi DPR ya begitu. Untuk bisa menyampaikan rasa prihatin, rasa kesamaan rasa, dan juga bagaimana Indonesia terus menyatakan dukungan dan sikapnya, meneguhkan sikapnya antara pemerintah, DPR RI dan juga masyarakat untuk bisa menghentikan kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak Israel kepada pihak Palestina di Gaza. Dan semoga nantinya DPR RI akan terus menyuarakan dengan lantang dan bisa menemukan solusi dan juga menerapkan two-state solution yang selalu dicita-citakan untuk bisa mendamaikan di daerah Palestina dan juga Israel. Dan pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama Anda apa saja menjadi isu yang menjadi sorotan masyarakat dan juga isu yang disorot oleh DPR RI dan juga sudut pandang dari Biro Pemberitaan Parlemen dalam memberitakan isu-isu yang menjadi sorotan DPR RI. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Agung dan juga Ubed dan juga Alfat Rizky mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap saksikan seluruh pemberitaan-pemberitaan juga informasi yang disajikan oleh Biro Pemberitaan Parlemen melalui platform dpr.go.id yang bisa Anda pilih. Nanti ada TV Parlemen, Instagram dan juga media online serta website DPR RI untuk bisa terus mengimprove dan juga mengupdate berita Anda seputar DPR RI. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.